Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan asesmen madrasah, khususnya mata pelajaran matematika materi kelas 7. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, kita mulai dari nomor pertama. Di sini perhatikan, ini adalah contoh dari soal operasi bilangan bulat untuk kelas 7. Nah, di sini kita baca dulu bersama-sama soalnya ya. Hasil dari 15 tambah 8 dikali negatif 2 ditambah 10 bagi negatif 5 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengetahui apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi, yang harus kita selesaikan adalah operasi perkalian dan pembagian, kemudian nanti operasi penjumlahan dan pengurangan setelahnya. Nah, di sini kita coba tuliskan dulu sambil kita mengerjakan operasi perkalian dan juga pembagiannya. Berarti di sini kan ada 15. Kemudian di sini operasi 8 dikali negatif 2, positif dikali negatif. Ingat hasilnya adalah, iya benar, negatif. Maka di sini adalah negatif 16. Kemudian perhatikan di sini ada tanda positif 10 itu dioperasikan atau dibagi dengan negatif 5. Ingat, positif bagi negatif masih hasilnya adalah negatif. Berarti hasilnya nanti di sini adalah pengurangan. Kemudian 10 bagi 5 itu adalah 2. Maka di sini kita tuliskan angka 2. Jadi operasi yang ada di soal tadi kita sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Yang tersisa adalah 15 kurang 16 kurang 2 sama dengan berapa? Nah, di sini 15 kurang 16. Kalau adik-adik tidak tahu bagaimana cara mengurangkannya, lihat mana angka yang besar, 15 atau 16. Nah, di sini kan angka yang lebih besar itu adalah angka 16, maka ambillah tanda yang ada di depannya, yaitu tanda negatif itu di bagian hasilnya. Jadi di sini kita tulis tanda negatif, kemudian angka yang besar ini yang besar dikurangkan dengan yang kecil sehingga hasilnya adalah 1. Maka hasil dari 15 kurang 16 adalah negatif 1. Kemudian kita kurangkan dengan 2. Nah, di sini kalau misalkan ada bilangan negatif, itu dikurangkan lagi dengan suatu bilangan atau misalkan negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya akan tetap negatif tetapi angkanya dijumlahkan. Jadi 1 ditambah dengan 2 berarti hasilnya adalah negatif 3. Ini adalah solusi untuk soal pertama. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang D, negatif 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini adalah soal penerapan dari operasi bilangan bulat. Jadi coba kita baca dulu ceritanya bagaimana. Di sini diceritakan suhu udara di kamar Bambang di malam hari adalah negatif 21 derajat Celcius. Jika pada siang hari suhu udaranya naik 13 derajat Celcius, maka suhu udara di kamar Bambang pada siang hari adalah titik-titik derajat Celcius. Jadi seperti yang telah saya tekankan di sini adalah kata kuncinya adalah kata naik. Di sini kata naik berarti suhunya itu bertambah. Dari suhu yang sebelumnya adalah negatif 21 derajat, otomatis ditambah dengan 13. Jadi soal cerita yang tadinya panjang itu ketika kita ubah menjadi kalimat matematika itu cukup sederhana menjadi negatif 21 ditambah dengan 13. Nah, seperti yang di soal nomor 1 sebelumnya, kalau misalkan ada dua operasi seperti ini, ada satunya negatif ditambah dengan suatu bilangan atau misalkan ada positif dan negatif di operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian harus lihat mana angka yang paling besar di antara keduanya, apakah 21 atau 13. Nah, ternyata yang besarnya itu adalah 21, maka ambillah tanda yang ada di depannya 21 tadi itu. Maka di sini kita ambil adalah tanda negatifnya. Kemudian kalian kurangkan yang besar dengan yang kecil. Jadi 21 kalian kurangkan dengan 13. Sehingga itu hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah negatif 8 karena 21 kurang 13 adalah 8, seperti itu. Nah, karena kita dapat hasil operasinya itu adalah negatif 8, maka ini adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 2, yaitu opsi yang B, yaitu negatif 8 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kita akan bicara tentang yang namanya pecahan. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan suatu pecahan, ada 3 buah pecahan lebih tepatnya, dari urutan yang besar menuju yang kecil. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Jadi penyebut-penyebutnya ini kalian ubah menjadi penyebut yang sama terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Jadi yang kalian cari adalah kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih mencari KPK ini? Ternyata KPK itu kita bisa cari dengan cara mencari kelipatan-kelipatan dari masing-masing angka ini, kemudian kita cari angka yang sama dan terkecil dari ketiga angka tersebut. Kita mulai dari 5 itu kan 5
10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian yang 4 ini berarti 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kemudian kalau angka 2 ini berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, setelah kita perhatikan, angka yang sama di antara ketiga kelipatan ini adalah angka 20. Maka inilah KPK dari 5, 4, dan 2, yaitu angka 20. Nah, setelah kita mendapatkan KPK-nya, maka kita bisa mengubah masing-masing pecahan tadi itu dengan penyebut yang baru yang sama, yaitu KPK-nya. Maka kita tuliskan terlebih dahulu pecahan-pecahan yang ada di soal, kemudian kita mulai untuk mengubah pecahan tersebut dengan penyebut baru, yaitu penyebut 20. Nah, tapi bagaimana cara untuk menentukan pembilangnya? Nah, untuk menentukan pembilangnya, kalian harus membagi 20 ini dibagi dengan penyebut yang lama. Jadi 5-nya tadi itu membagi 20, berarti 20 bagi 5 kan 4. Maka 4-nya tadi kalian kalikan dengan pembilang sebelumnya. Jadi dikali 4 berarti hasilnya adalah 16. Seperti itu. Kita lakukan hal yang sama pada pecahan yang lain, berarti di sini kalian bagi 20 bagi 4 kan 5. Nah, 5-nya itu kalian kalikan dengan 3, berarti 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 adalah 15. Berarti ini 15 per 20. Nah, kemudian ini juga sama, 20 kalian bagi dengan 2, kemudian kalikan dengan angka 1, berarti dapat hasilnya adalah 10. Nah, setelah kalian dapat pecahan baru dengan penyebut yang sama, ini kalian bandingkan deh pembilangnya. Di sini kan ada 16, ada 15, ada 10. Jadi jelas mana yang paling besar ya. Jadi yang paling besar itu 16, kemudian 15, kemudian 10. Berarti urutan dari besar ke kecil itu sudah bisa kita tentukan. Mana pecahan yang besar, mana yang pecahan kecil. Jadi dari yang besar itu berarti 4/5 karena tadi dia 16, kemudian yang urutan kedua 3/4, dan yang terakhir adalah 1/2. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang mana? Coba perhatikan. Oh, ternyata hasilnya yang benar itu adalah tidak ada ternyata di opsinya. Jadi jawaban yang tepat itu harusnya yang A ya. Mungkin ini salah ketik nih, salah ketik, harusnya 4/5. Jadi ini adalah opsi yang benar untuk soal nomor ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita bicara tentang penerapan dari materi pecahan kelas 7. Nah, di sini coba kita baca dulu bersama-sama soalnya ya. Rami mempunyai sebuah kantong berisi pita warna-warni. 2/7 bagian merupakan pita warna biru, 1/2 bagian merupakan pita warna hitam, dan sisanya merupakan pita warna hijau. Jadi banyaknya bagian pita Rahmi yang berwarna hijau adalah titik-titik bagian. Nah, untuk mengerjakan soal ini, adik-adik harus mengubah dulu kalimat yang panjang tadi ini menjadi kalimat matematika yang tepat. Pertama, kita misalkan dulu ya. Misalkan X itu adalah pita warna hijau yang dimiliki oleh si Rahmi. Nah, untuk menentukan bagian pita warna hijau ini, kalian bisa mengerjakannya dengan cara, perhatikan di sini kan pita warna-warni ini adalah milik seutuhnya oleh si Rahmi ya. Maka kita tuliskan 1. Jadi 1 ini berarti 1 bagian utuh miliknya si Rahmi. Kemudian kita kurangkan dengan penjumlahan dari bagian-bagian yang berwarna selain hijau. Jadi di sini kan yang berwarna biru 2/7. Kita jumlahkan dengan 1/2 yang berwarna hitam. Nah, ketika kita jumlahkan kemudian nanti 1 dikurangkan dengan jumlahnya tersebut, maka kita akan memperoleh bagian dari pita yang berwarna hijau. Jadi kita tinggal samakan terlebih dahulu penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan. Kira-kira berapa KPK antara 7 dan 2? Coba perhatikan di sini. 7 kan 7, 14 dan seterusnya. Kemudian kalau kelipatannya 2 itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Berarti kalian bisa lihat sini KPK-nya adalah 14. Berarti di sini kita buat menjadi penyebut 14. Jadi 14-nya tadi ini kita bagi dengan 7 ya. Berarti di sini 14-nya dibagi 7, kemudian nanti dikalikan dengan 2 yang ada di atasnya. Berarti di sini 14 bagi 7 adalah 2. 2 kali 2 berarti hasilnya berapa? Ya benar, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian ditambahkan dengan 14 bagi 2 adalah 7. 7 kali 1 adalah 7. Sehingga total dari pecahan tersebut ya sudah
kita samakan penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 tambah 7 adalah 11, berarti 11/14. Nah, di sini kan tadi masih 1 ya di depannya. Kita harus ubah dulu menjadi penyebut yang sama dengan KPK-nya tadi. Berarti kita bisa tuliskan menjadi X sama dengan 14/14. Kenapa kita ubah menjadi seperti ini? Karena 14 bagi 14 itu tetap nilainya 1, tetapi dengan penyebut 14 agar nantinya bisa kita kurangkan dengan 11/14 yang sebelumnya. Sehingga kita dapat nilai dari X-nya ini atau bagian yang pita berwarna hijau adalah 14 kurang 11, yaitu 3/14. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, yaitu 3/14. Semoga adik-adik paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 itu adalah berkaitan tentang perbandingan senilai. Di sini kita baca dulu soal yang bersama-sama ya. Sebuah truk memerlukan 4 liter solar untuk menempuh jarak sejauh 20 km. Jika tangki truk tersebut berisi 12 liter solar, maka jarak yang dapat ditempuh adalah titik-titik kilometer. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada di soal ini. Pertama, ada 4 liter ya tadi, itu bisa menempuh 20 km jarak. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 12 liter itu bisa menempuh berapa kilometer jaraknya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mencari terlebih dahulu 1 liter itu bisa menempuh berapa jarak sih. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan informasi yang ada di soal tadi ini. Nah, karena 4 liter itu 20 kilo, maka kalau misalkan 1 liter itu kita bisa mencarinya dengan cara 20-nya tadi ini kita bagi dengan 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah berapa kilometer? Ya benar, 5 kilometer untuk 1 liternya. Nah, ketika kita sudah dapat 1 liternya itu 5 kilo, maka kalau yang ditanya adalah 12 liter, otomatis yang tadi ini kita kalikan berapa? Nah, benar, kita kalikan 12. Ini kiri kanan kita kalikan 12. Nah, karena kita sudah dapat ini 5 dikali 12 itu adalah hasilnya, tinggal dikali saja. Berarti 5 kali 12 adalah 60. Berarti kita dapat jarak yang harus ditempuh atau jarak yang dapat ditempuh oleh 12 liter solar tersebut adalah 60 km. Jadi itu adalah jawaban untuk soal nomor 5, yaitu opsi yang D. Semoga adik paham ya. Nah, di soal nomor 6 ini kurang lebih sama dengan soal yang tadi. Jadi di sini coba kita baca dulu soalnya. Ayu membeli 5 dessert box dari toko kue cemilan Hafsah dengan harga Rp40.000. Jika Marsi ingin membeli 7 dessert box di toko kue yang sama, uang yang harus dia bayarkan adalah titik-titik. Jadi di sini ada 5 dessert box, kita simbol dengan DB saja. Itu harganya adalah Rp40.000. Nah, ketika si temannya ini Marsi ingin membeli 7 dessert box, berapa yang harus dia bayarkan? Ini caranya masih sama ya dengan yang tadi. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu 1 dessert box itu berapa sih harganya. Jadi yang tadi kita harus bagi dulu 1 dessert box itu berapa. Jadi Rp40.000 tadi kita harus bagi dengan angka 5 yang tidak di sini. Berarti kita bagi dengan 5. Kita dapat harga 1 dessert boxnya itu adalah berapa? Benar, Rp8.000. Nah, ketika temannya tadi mau beli 7 dessert box, tentunya kita gunakan informasi baru ini untuk mendapatkan harga 7 dessert boxnya. Jadi 7-nya tadi ini kita kalikan dengan harga yang kita dapat di sini. Jadi kita kali dengan 8.000, maka hasilnya adalah berapa? Ya benar, Rp56.000. Ini adalah hasil soal nomor 6, opsi yang A tentunya. Oke, semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 7 ini kita bicara tentang aritmatika sosial. Di sini kita diminta untuk menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh sebuah toko buku. Jadi di sini kita baca dulu soalnya. Harga pembelian satu lusin buku adalah Rp48.000. Jika buku dijual secara eceran dengan harga Rp3.000 tiap bukunya, maka besar keuntungan atau kerugian dari penjualan buku tersebut adalah titik-titik. Jadi ingat, informasi yang pertama yang harus kalian ketahui adalah 1 lusin itu berapa buah. Ternyata 1 lusin itu adalah 12 buah. Nah, berarti untuk menjual kembali berapa yang akan dia peroleh, maka kita bisa memanfaatkan 12 buah tadi ini karena yang dimilikinya cuma 1 lusin, kita kalikan dengan harga jualnya per buah. Berarti di sini harga jual itu kita peroleh 12 kita kalikan dengan Rp3.000, maka kita peroleh harga jualnya adalah berapa? Rp36.000. Nah, kemudian kita bandingkan dengan harga belinya tadi. Harga belinya 1 lusin tadi berapa? Oh, ternyata harga belinya adalah Rp48.000.
Jadi kita lihat apakah harga jual ini lebih dari harga beli ketika kalau misalkan harga beli ini kurang dari harga jual atau harga jual yang lebih besar, maka ini namanya untung. Tetapi ketika harga belinya lebih besar daripada harga jual, maka ini yang dikatakan sebagai rugi. Seperti yang ada di soal nomor 7 ini, ternyata harga belinya itu lebih besar dibanding dengan harga jualnya. Ini kecil, maka kita dapat tarik kesimpulan si tokonya ini mengalami kerugian. Berapa besar ruginya? Kita tinggal kurangkan. 48 kurang 36 itu hasilnya adalah berapa? Ya, Rp12.000, maka ruginya adalah Rp12.000. Opsi yang benar adalah opsi yang C, yaitu rugi Rp12.000. Semoga adik paham ya. Nah, kita lanjut ke soal 8. Di soal nomor 8 ini masih bicara tentang aritmatika sosial materi kelas 7. Di sini coba kita baca dulu soalnya bersama-sama ya. Jika suatu toko pakaian membeli satu kodi pakaian bayi dengan harga Rp15.000 per pieces, ya lupa ditulis per piecesnya. Ini dijual kembali tiap minggunya dan dikenakan ongkos kirim Rp100.000. Maka total modal yang harus dikeluarkan toko tersebut tiap minggunya adalah titik-titik. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan modal dari suatu toko pakaian bayi. Nah, di sini yang telah saya garis bawahi tadi ini satu kodi. Ingat, satu kodi itu adalah 20 pieces atau 20 buah. Ini biasanya digunakan untuk pakaian ya. Jadi beda dengan lusin tadi, kalau misalkan pakaian lebih seringnya digunakan adalah kodi. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa saja yang termasuk sebagai modal. Jadi modal ini ada dua kategori yang di soal cerita ini. Ada harga barang per buahnya, ada juga yang namanya ongkos kirim. Jadi ongkos kirim ini termasuk ke dalam modal hitungannya. Jadi untuk mengetahui modalnya, maka kita harus menghitung harga tadi satu kodi kan berarti 20 pieces, kita kalikan dengan harga tiap buahnya atau tiap piecesnya, yaitu Rp15.000. Kemudian jangan lupa ditambah dengan ongkirnya. Jadi ongkirnya itu berapa? Ya benar, ini tadi Rp100.000. Kita tinggal hitung deh, 20 kali 15.000 itu adalah Rp300.000. Kemudian ditambah dengan ongkirnya 100.000, jadi totalnya berapa? Nah benar, jadi totalnya adalah Rp400.000. Jadi ini adalah modal yang dikeluarkan oleh toko tersebut. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang D, Rp400.000. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan latihan soal untuk persiapan asesmen madrasah mata pelajaran matematika khusus untuk materi kelas 7. Jadi, kalau misalkan menganggap video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.